Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara uh, IPNI Jiklab Amta Weekly Market Review yang kita adakan setiap hari Jumat jam 19.15. Seperti biasanya yang akan memberikan presentasi hari ini adalah saya sendiri bersama Pak Angelo. Saya akan memberikan sekedar ulasan pembukaan mungkin tidak terlalu panjang. Saya akan sedikit mengulas mengenai IHSG versi saya, dan kemudian mungkin akan dilanjutkan ulasan IHSG nanti oleh Pak Angelo ya. Baik, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, adapun agenda acara hari ini adalah pertama, acara pembukaan oleh saya dan ulasan IHSG. Lalu acara kedua adalah ulasan stock watch list berdasarkan aplikasi AMTA yang disampaikan oleh Pak Angelo. Dan ketiga, seperti halnya saya tidak ingin duplikasi, kecuali ada pertanyaan dari Anda sekalian di kolom chat. Supaya tidak duplikasi, maka saya akan tidak mengulas saham secara teknikal ya, tetapi mungkin saya akan isi dengan edukasi ya. Edukasi hari ini akan berjudul panduan untuk trader. Jadi panduan untuk trader untuk bagaimana caranya kita berperilaku ya berdasarkan market pada saat ini, apa saja yang harus kita siapkan, terutama yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Baik, saya ingin sekarang share review saya, ya, pandangan saya mengenai IHSG pada hari ini. Seperti diketahui, IHSG jatuh cukup berat ya. Dia dalam keadaan oversold, baik dari indikator Bollinger Band, dan dia sudah keluar dari lower band-nya di sini. Ya, jadi saya perbesar, dia sudah keluar dari lower band-nya. Ini adalah lower band ini. Kemarin kita harapkan dia berbalik melihat candle ini yang ekornya panjang. Ini yang disebut hammer. Tetapi rupanya saya tidak usah mengulas apa sebabnya, tetapi saya menggunakan secara visual, secara teknikal visual, terutama candlestick, Bollinger Band, stokastik ya, maupun indikator-indikator lainnya, kita melihat di sini bahwa IHSG dalam keadaan downtrend. Apakah ini bearish, sideways, atau bullish? Kita lihat berdasarkan template yang ada, yang akan saya presentasikan kepada saudara-saudara sekalian, kepada Anda sekalian. Jelas-jelas kalau dilihat dari weekly chart, di sini adalah weekly chart ya. Jadi sebelum weekly chart mungkin saya arahkan ke daily chart dulu ya. Jadi kita lihat daily chart dulu. Daily chart juga sama dengan weekly chart ya. Ini sebentar. Oke, ini daily charts ya. Jelas tadi maaf tadi gambarnya sebetulnya sudah daily chart. Mengatakan bahwa IHSG sedang dalam keadaan oversold, bearish ya, oversold dilihat dari candlestick, dari stokastik maupun dari Bollinger Band. Dari candlestick sendiri ini agak mengkhawatirkan karena ini tanda-tanda kalau kita interpretasikan untuk berbalik, maka harganya harus di atas harga di daerah sini nih untuk berbalik. Selama belum berada di daerah sini, maka dia tidak akan dapat dikatakan berbalik ya. Jadi dia dalam keadaan oversold, downtrend, secara visual oversold ditunjukkan oleh Bollinger Band maupun ditunjukkan oleh stokastik.
Sekarang apakah bearish, bullish, atau sideways, kita jelas akan kita lihat secara jelas di dalam template ini ya. Template Ichimoku. Wow, ya, template Ichimoku jelas-jelas ya sangat bearish. Sangat-sangat bearish. Nah, untuk mereka-mereka yang di transaksinya lebih banyak di daily, maka tentu aja ini strateginya harus disesuaikan dengan keadaan bearish ini. Ini strateginya jelas-jelas adalah hit and run, hati-hati kalau melakukan pembelian. Kalau saja boleh kita melakukan short, maka kita dengan sendirinya melakukan short lebih baik ya daripada melakukan long. Yang jelas di sini kita melihat berdasarkan Ichimoku, IHSG benar-benar sedang dalam keadaan bearish berat. Ya. Kita lihat tadi sudah kita lihat stokastiknya dan Bollinger Band-nya juga dia oversold, tidak ada tanda-tanda pembalikan. Ya. Kita lihat lagi coba moving average-nya. Nah ini yang mengkhawatirkan. Sudah di bawah moving average 50 hari. Ya. Berarti bearish sekali. Sudah di bawah moving average yang berwarna biru ini. Sangat bearish. Kita lihat MACD-nya juga histogramnya di bawah 0 dan tambah panjang. Jadi kita harus sesuaikan taktik kita dengan keadaan ini. Sekarang mari kita lihat misalnya Ichimoku-nya dari, kita lihat di weekly-nya bagaimana ya. Nah, ini kita lihat di weekly-nya. Nah, weekly-nya juga dia sudah mulai mengkhawatirkan. Ada Maribosu candle masuk dalam konsolidasi dan ini kemungkinan akan mengarah ke bawah. Jadi kita harus hati-hati. Kita jelas kalau di sini kita melihat bahwa weekly chart ini daerah konsolidatif. Kelihatannya ya di hijau ini daerah konsolidatif. Nah, kita bisa lihat juga misalnya di gambarnya. Saya rubah dulu warnanya. Ya, ini konsolidatif ya. Dikonfirm juga dia berada di daerah Ichimoku hijau, di dalam Ichimoku, di dalam awan Kumo ya, Kumo cloud. Sekarang kita lihat lagi weekly chart dari moving average. Nah, ini juga saya lihat tadi sebelum ada datang mengkhawatirkan juga. Karena moving average-nya pun weekly chart sudah berada di bawah moving average 60. Ini ya betul, ini moving average 50. Moving average itu harga rata-rata kalau di dalam weekly charts adalah rata-rata 1 tahun. Jadi di moving average 1 tahun pun dia sudah sangat bearish. Akan tetapi kita kira ya, kita perlu sampaikan bahwa keadaan ini adalah not the end of the world, bukan akhir dunia ya. Kita mengenal bahwa kita sebagai seorang trader atau investor yang terdidik itu ya, betul-betul harus bisa memanfaatkan di dalam setiap kondisi. Kalau kita kembali ke daily charts misalnya, Ichimoku di sini, bisa saja kita beli ya di sini. Akan tetapi tentukan profit targetnya jangan terlalu tinggi. Strateginya hit and run, perang gerilya di sini. Jadi boleh-boleh saya beli karena di dalam keadaan ini bisa saja ada fluktuasi nantinya. Ya, ada fluktuasi. Nah, kalau kita lihat ini Maribosu, di dalam Maribosu juga ini ada fluktuasi.
Ya, ada fluktuasi naik turun naik turun. Jadi satu yang saya sampaikan adalah untuk trader di dalam keadaan sangat bearish begini bisa-bisa saja Anda melakukan trading, akan tetapi trading dengan extreme game ya. Jadi Anda harus menyiapkan diri dengan profesional. Yang salah satunya adalah pasang stop loss yang ketat, profit target diperketat ya. Profit targetnya jangan terlalu tinggi. Itu yang dan satu lagi dikatakan, Anda lihat IHSG sangat bearish. Mulai beberapa hari nih, 1, 2, 3, 4, 1 minggu terakhir IHSG sangat bearish. Akan tetapi pengalaman kita dari grup yang ada di PIPMI Gold ya, di dalam masa bearish ini ada yang profitnya malah ada yang 7%, ada yang 8%, dia memperoleh profit dengan memanfaatkan fluktuasi intraday. Ya. Untuk trader nih, bukan untuk investor, untuk trader. Ya. Jadi kita lihat saja, misalnya kita kasih contoh lah di sini, maaf, saya tidak akan menyentuh dulu mengenai saham ya, tapi saya di IHSG aja. Hanya saya sampaikan bahwa di dalam masa bearish ada belasan atau bahkan lebih dari 10 saham yang bisa memberikan peluang untuk memperoleh profit dengan memanfaatkannya melalui intraday trading. Ingat bahwa jika kita melihat di dalam masa bearish ini IHSG ada saham-saham yang hijau, ada saham-saham yang bullish, dan kebanyakan saham-saham tersebut adalah saham-saham third liner. Jadi saya sarankan Anda yang tetap ingin memanfaatkan peluang keuntungan di pasar modal maupun keadaannya sangat bearish, ya, Anda bisa masuk ke dalam intraday trading style. Nah, saya mulai memberikan sesi mungkin seminggu 2 kali live trading ya di dalam masa bearish untuk memanfaatkan fluktuasi dari harga saham-saham tertentu, terutama third liner, yang bisa memberikan keuntungan yang cukup besar. Contohnya Bian misalnya di dalam kedua hari ini yang turun kemarin kira-kira 2 atau 3 hari yang lalu, Bian bisa memberikan keuntungan saya lihat sampai 30% dalam 2 hari 3 hari. Dan ini ada yang melakukan. Ya. Nah, khusus untuk investor, kalau investor coba kita kembali ke weekly charts ya. Nah, ini sebentar. Saya freeze dulu. Untuk investor kita kembali saja ke weekly charts. Justru pada waktu masa bearish ini ya akan timbul kesempatan sebentar ya, saya ini lagi akan timbul kesempatan ruang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan. Oke, kalau investor kita pergi ke weekly charts. Bahwa pengalaman saya selama ini ya,
dan banyak pengalaman para investor, justru dalam keadaan bearish ini merupakan suatu kesempatan untuk mencari saham-saham yang secara fundamental undervalue maupun technical adalah juga undervalue, ya. Secara fundamental undervalue, technical undervalue. Kalau kita di sini moving average, kita lihat moving average, weekly chart. Nah, ini udah undervalue nih. Ya. Lalu, nah Ibu Erna misalnya sudah memperoleh sekarang harga promo Investing.com Premium, ya, 60% diskon tuh kemarin. Ya. Cari di Investing.com Premium.com saham-saham yang undervalue. Akan tapi kinerja keuangannya tetap bagus. Yang dikatakan kinerja keuangannya tetap bagus adalah saham-saham yang secara kesehatan keuangannya adalah juga bagus. Kita lihat misalnya sekarang di sini ITMG ya. Kita lihat di sini ITMG kemana? Nah ini ITMG kalau kita lihat di sini perusahaannya adalah great, excellent. Kelihatan ya? Pak Anjelo kelihatan ya, mohon. Kelihatan ya. Nah, saya perbesar ya. ITNG perusahaannya excellent, hijau di sini. Ya. Kita lihat misalnya tadi ITMG apakah sedang overvalue, teknikalnya atau sedang undervalue. Kita lihat di sini ITMG. ITMG ini belum terlalu undervalue ya. Tetapi coba kita cari misalnya PTBA. Misalnya. Nah, PTBA itu betul-betul mengarah kepada undervalue weekly chart-nya. Technically. Nah, sekarang kita lihat ya secara fundamentalnya apakah dia undervalue atau tidak. Ini yang jelas technicalnya sudah undervalue. Sekarang kita lihat PTBA bagaimana dengan fundamentalnya. Saya cari PTBA dulu. Dan dilihat perusahaannya bagus. Nah, ya di sini dia tidak excellent seperti ITMG tadi, akan tetapi dia masih termasuk great. Jadi dia masih dalam keadaan juga great. Sini kita lihat ya, great. Dan dia coba dia undervalue atau tidak, kita lihat. Nah, PTBA upside potensinya adalah 53%. Kita lihat di sini, secara teknikal dia undervalue meskipun belum terlalu undervalue, dia pas ini di apa di dead cross ya. Kemungkinan PTBA ini akan turun. Ya, kemungkinan kalau melihat candlenya dia akan turun nih. Ya. Kemungkinan akan turun, akan ke bawah. Dan ini undervalue. Ya. Berarti technically, secara teknikal dia undervalue. Secara fundamental dia juga undervalue. Dengan upside potensial yang cukup tinggi yaitu 53%. Nah,
secara keadaan perusahaannya tadi dia great, ya, meskipun tidak excellent, dia tetap bagus. Nah, jadi kita melihat justru pada masa bearish itu kita mencari perusahaan-perusahaan yang bagus, yang misalnya great ke atas atau great atau excellent. Kita lihat tadi, ya, kalau ITMG tadi excellent, PTBA adalah great, ya. Nah, PTBA adalah great di sini. Harganya under value, taktikalnya mengalah ke under value. Nah, disitulah investor memiliki kesempatan untuk masuk di saham-saham yang semacam PTBA ini. Ini bukan pilihan, bukan rekomendasi PTBA ya, akan tetapi cara mencari saham-saham yang bagus untuk investasi adalah perusahaan yang technically undervalue, ini technically undervalue karena weekly chart, fundamentally undervalue, ya, tadi sudah kita lihat upside potensialnya 53%, dan perusahaannya di atas yang kuning, perusahaannya masih great atau excellence. PTBA di sini great. Jadi saya ulangi, meskipun dalam keadaan bearish, justru waktu itulah mereka-mereka yang ingin berinvestasi untuk mulai memanfaatkan keadaan bearish. Justru untuk investor nilai, maka mereka selalu menunggu, ya, pada waktu resesi saham-saham yang secara kesehatannya, ya, ini kesehatannya company health, ya, itu bagus, kesehatannya bagus dalam keadaan resesi, technically juga dalam keadaan undervalue. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya adalah jangan khawatir oleh terjadinya bearish sekarang. Nah, kita sebagai investor terdidik, kita bisa memanfaatkan keadaan bearish itu. Baik itu dalam keadaan untuk investasi maupun untuk trading. Khusus untuk trading, Anda harus melihat, ya, ada saham-saham, saya melihat kadang-kadang sampai belasan saham itu. Tadi Ibu Widi, Pak Steven mengatakan, aduh, yang saya dapat 3%. Loh, apa artinya? Peluang tetap ada. Bearish make money, bullish make money, sideways make money. Khusus untuk bagaimana cara menemukannya, ada aplikasi-aplikasi. Contohnya saya sekarang ini kalau saya buka AMTA, kalau di komputer saya tidak melihat bahwa ada hourly buy alert, ada minutes buy alert. Yang saya lihat kalau di komputer itu hanya daily buy alert saja. Akan tapi untuk intraday di AMTA itu ada yang namanya hourly buy alert. Jadi khusus untuk intraday maka Anda bisa melihat di hourly buy alert. Demikian saya kira pembukaan dari saya, ya, untuk menyampaikan bahwa this bearish time is not the end of the world. Justru ini adalah timbul suatu peluang terutama bagi para investor untuk mencari saham-saham yang murah, tapi perusahaannya masih tetap sehat, murah secara fundamental, murah secara teknikal, akan tetapi perusahaannya tetap sehat, ya. Saya kira cukup sekian presentasi saya untuk membuka pertemuan ini. Selanjutnya waktu akan saya serahkan pada Pak Angelo dan recording saya untuk acara ini saya stop. Silakan.